Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15. Kita cerita pagi sedikit guys. Cerita tentang keadaan aku, kerjaan aku, begitu bla 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 begitu ya. Ambil sisi baiknya, jeleknya jangan ditiru ya guys. Nah ceritanya tuh biasa kalau habis gajian kan kita belanja ya. Aku sendiri nih, kemungkinan yang lain-lain juga yang merasa sebagai TKW ya, ada kebiasaan belanja setiap habis gajian, walaupun ada yang hemat banget ya, tidak menikmati hasil jerih payahnya, semua dikirim ke Indonesia begitu, karena yang di sana lebih membutuhkan, banyak yang begitu guys. Tapi pikir aku begini ya, bolehlah kita menikmatin hasil kerja kita walau sedikit guys, entah dari segi beli makanan atau beli pakaian atau apapun itu, kita mesti menyenangkan hati kita gitu loh ya. Kalau masalah uang, siapa sih yang nggak butuh uang ya? Siapa sih yang nggak butuh uang? Dikirim berapapun juga udah pasti habis, apalagi yang udah punya anggaran tertentu seperti aku kayak kemarin habis ngebangun begitu, walaupun ngebangunnya belum 100%. Yang pastinya kalau model aku yang ngedadak nyari ya, jadi ya ada sistem kurang material bon dulu lah ini itu gitulah guys. Ini cerita jujur nyata adanya, tapi is okay, toh hasil kerja keras aku ada buktinya. Nah itu buktinya gitu loh. Walaupun sebagian orang yang ada yang mengatakan, loh kenapa rumah bagus-bagus amat gitu loh, kenapa pagar bagus-bagus amat, lu bikin pagar segitu gua bisa jadiin rumah gitu. Ada yang prinsip begitu, tapi kan target seseorang ya dan cita-cita seseorang itu berbeda. Bukan berarti aku, kata orang Sunda mah, ngerangkul kusiku gitu loh ya, mengejar apa yang tidak bisa aku kejar. Ini kan aku sedang berusaha gitu loh, dan pikir aku mampu gitu loh. Yang penting tubuh aku sehat gitu loh ya, kerja tidak ada kendala. Kalau capek ya pasti ya, namanya kerja menghasilkan. Yang tidur aja di rumah seharian main PS, main handphone, ada rasa capek juga, jenuh juga, itu manusiawi ya guys. Kita kembali ke cerita yang dari awal. Nah dari tanggal 23 kan aku menghubungi namanya bagian keuangan rumah juragan aku ini ya. Di dalam hubungan aku ke bagian admin keuangan itu, aku SMS guys. Walaupun SMS-nya bukan dari aku minta minta dibantuin adik aku Sulastri, karena aku untuk ngomong bahasa Mandarin ya bisa lah ya, tidak on banget, cuman untuk tulisan bahasa Mandarin itu aku tuh bego, bukan lagi on. Nah dalam inti SMS itu aku minta sama bagian admin, minta gajian lebih awal 10 hari ya, 1 minggu lebih awal karena menjelang lebaran juga nih. Dan aku minta kasbon untuk bulan depan. itulah Indonesia banget begitu guys ya. Tapi kan kita berusaha ya, masalah ada dapat atau enggaknya kan itu tergantung hoki kita lah ya. Tapi dalam acara kasbon itu aku juga feeling aku 50% dapat, 50% enggak. Kenapa aku berpikiran begitu? Karena di sini aturannya aku itu masuk ke karyawan pabrik gitu. Kan bos aku tuh punya pabrik bahan baju ya, gede banget pabriknya, dan aku udah tahu. Jadi aku tuh dimasukin ke bagian keuangan dari karyawan-karyawan dia. Karena tiap bulan aku dapat slip gaji. Slip gaji dan bukan uang cash ya. Kalau orang-orang sini kan pastinya masuk ke ATM langsung gitu loh ya. Aku juga dari awal udah ditawarin, kamu mau bikin ini enggak, Alipay, yang kalau kita beli apa-apa tinggal
klik di handphone gitu. Aku bilang aku nggak mau karena aku takutnya tidak bisa mengontrol gitu. Lihat apa di handphone bagus-bagus langsung klik 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 beli, akhir-akhirnya kan alamat gitu loh. Nah jadi setiap gajian itu aku dapat slip gaji, dikirim nih sama admin kantor slip gajinya, karena uangnya kan aku masukin langsung ke toko online yang di Cina sini. Nah sebelum uang itu ditransfer ke Indonesia, aku calling dulu nih sama si yang toko online-nya. Cek tolong yang dikirim sekian, aku pakai sekian buat ya perempuan, wajar lah ya, ada beli satu potong baju lah, nggak ada yang mahal, bajunya cuma kaos-kaos begini aja, apa sih namanya, baju murahan yang bisa dipakai buat kerja aja guys. Toh aku di sini bukan passion lagi itu yang dipikirin ya, yang penting baju menutup tubuh aku nyaman udah. Toh suatu saat aku pulang ke Indonesia semua juga aku buang, aku tinggal gitu loh. Buat apa sih baju-baju begini gitu kan, berat-berat bawanya. Nah dari itu aku udah SMS nih ke admin. Nah adminnya itu tidak ada balasan selama 3 hari. Nah aku udah panik dong, pikir aku tidak dikasih bon bulan depan juga nggak masalah bagi aku, yang penting aduh tolong gajian aku nih hari Senin nih. Pertama biasanya kan kalau di Indonesia berapa hari mau lebaran itu kan bank tutup. Kalaupun belum tutup antrinya setengah hari gitu loh. Kedua ya normal ya, mau lebaran ada ini itu, apalagi juga aku punya si bibi yang kerja di rumah aku ya, yang udah kelimpungan. Aduh bagaimana nih anak dia mau beli baju apa, kalau THR itu bonus ya, yang penting kan gajian aja seperti aku gini. Dengan nawa itu akhirnya aku cegat nih bos cowok aku bilang tolonglah, aku bilang ya begini-begini. Aku cerita sama bos cowok aku bilang oke, katanya besok aku kirim. Wah lega banget dong, aku udah alhamdulillahnya berkali-kali. Pikir aku oke itu dengan nilai bonnya itu gitu 2 bulan. Ya kenapa ya, karena kita komunikasi sama juragan itu hampir nggak ada waktu gitu, hampir nggak ada waktu, termasuk orang sibuk banget. Itu pun aku ngomong itu dia nongol depan lift tengah rumah, aku langsung mangap, kalau gitu udah nggak ada kesempatan. Dia nanti langsung masuk kamar ganti baju, duduk standby ngelesin anak-anaknya, karena udah sebulan ini guru lesnya tidak datang ya, karena kalau pakai guru les nggak masuk deh, anak-anaknya tuh bade-bade nggak masuk, jadi diberhentikan guru lesnya. Aku udah gembira dong guys, karena udah oke gitu loh. Paginya aku langsung WA-an, WeChat-an sama online yang biasa kirim uang sama warung toko Indonesia gitu. Aku bilang aku pesen ini karena pagi aku belum terlalu sibuk, aku bilang gitu. Nanti kalau uangnya udah sampai potong sekian. Di otak aku nih ya, berpikir aku dapat 2 bulan, berarti kan bulan 5 aku tidak akan kirim uang dong, tidak akan belanja. Jadi aku belanja sekalian. Yang biasanya total belanjaan aku 1 juta, ini 2 juta lebih guys. Ketawa tepuk jidat. Kenapa banyak banget? Karena aku kan berpikir bulan 5 aku tidak bisa belanja dong, seenggak-enggaknya aku nyetok makanan. Bukan berarti di sini kekurangan ya, berlimpah di sini juga guys, bahkan terbuang-buang dan aku bisa memberi orang lain. Tapi kan Indonesianya itu yang bikin kangen. Biasanya aku pesen ya beli kecap bango itu 1 botol,
Nah, aku beli 2 botol saus, terus sambal kacang, sampai salam, serai, laos aja itu aku beli. Ini salam, serai, laos itu 75 yuan, mendekati 100. Kalau 100 aja udah 230.000 di bawah aja sekarang. Berarti beli serai, salam, laos aja udah 150 ribuan, guys. Aku beli aja toh, kangen ya, aku di sini udah hampir 3 tahun belum pernah itu ketemu barang-barang begitu. Aku pengen sayur asem, pengen apapun gitu kan, masak-masak kan wangi salam sama laos serai itu udah bikin selera makan timbul ya, guys. Nah, dari total belanjaan itu semua di total nih, sampai bakso, mie goreng, Indomie rebus, kerupuk, sambal pecel, sambal pete, berjajar guys ke bawah. Ada kayu putih gitu, ada bedak tabur. Kan kalau musim panas begini, apalagi aku yang orang gemuk nih guys, kadang kan biang keringet apa gitu loh ya. Nah, total belanjaan itu guys, aku beli kaos 3, celana kolor 1, itu mencapai 2.265.000 lebih gitu loh. Itu aku isi pulsa 100.000 buat handphone aku ya, jaga-jaga kalau misalnya wifi tidak terjangkau kan aku bisa ngintip-ngintip handphone. Nah, aku udah belanja nih guys, totalnya udah ada. Senin siangnya jam 2 itu admin kantor hubungin aku. Mana katanya nomor bank yang kamu tuju. Aku jawab dong singkat. Aku kasih nomor bank yang toko Indo itu. Nah, di situ tertera gaji aku sebulan. Aku komplain dong guys. Aku bilang, loh kok sebulan, aku minta 2 bulan. Dan si admin kantor ini bilang bosnya ACC-nya 1 bulan. Nah, aku mau bilang apa guys? Apa aku mau telepon bos aku? Enggak dong, itu malu juga gitu loh. Oh ya udahlah, aku bilang ya udahlah. Alhamdulillah itu juga bisa dibayar dipercepat waktu gitu. Kalau misalnya nunggu akhir bulan, itu akhir bulannya hari Minggu, itu tidak akan ada admin, jadi hari Seninnya aku gitu. Terlambat dong lebaran di kita. Nah, jadinya tuh guys, belanja aku udah banyak, kebutuhan di Indonesia bengkak mau lebaran begitu ya. Yang dijadwalkan ada uang 40 juta lebih. Yang ada 20.500.000 berapa gitu loh ya. Itu pun aku potong 2 juta lebih buat belanja. Aduh guys, pusing pala Barbie guys. Ya tidak masalah sih ya, toh rezeki ke depan juga ada, apalagi kita masih bisa kuat kerja ya, ada gajian berikutnya, begitu aja ya. Anggap ini suatu pembelajaran bagi aku, kedepannya mesti mengatur keuangan dengan sebaik-baiknya. Itu aja cerita pagi dari aku ya, dan yang kalian lihat itu tidak seindah foto profil itu, benar adanya guys. Semua orang juga hoki berbeda. Kayak teman aku di sini, oh kamu mah enak katanya, kerjanya santai, gajinya gede katanya gitu. Nah, kalau teman aku itu kan gajinya 8.500, tidak ada libur, berarti hari-hari itu mau tanggalnya 29, mau tanggalnya 28, mau tanggalnya 30, ya sebulan hitungannya segitu 8.500.
Kalau aku hitungannya hitungan kerja pabrik ya, dan aku juga baru ya hitungan bulanan di sini gitu loh. Selama aku menjelajahi Asia 5 negara, belum pernah aku dapat hitungan gaji seperti di sini. Gaji aku pokoknya cuman 8.000 guys, pokoknya. Cuman kan aku hari Minggu dihitungnya sehari kerja, dihitungnya lembur. Kalau minggunya ada 4 ya, berarti gaji aku cuman 9.070-an kayak bulan ini nih. Nah, kalau hari liburnya ada 5, bahkan tanggalnya sama tanggal 31, hari liburnya 5, berarti aku punya sebulan 6 kali lembur dong. Dan itu hampir 10.000 guys, hampir mendekati 10.000. Kalau cruise-nya standar nih, cruise standar 10.000 itu udah 22 juta lebih. Kalau cruise-nya standar 2.000 aja ya. Tapi kan aku menangnya kalau cruise-nya tinggi, yang ada lemburnya 6 hari itu bisa 22 juta. Wow dong. Cuman yang lebih bikin bete-nya kalau tanggalannya 28 hari guys. Kenapa aku bete? Karena kan dihitungnya di sini 1 bulan itu 30 hari full dong. Kalau tanggalnya 28 hari berarti gaji aku yang 8.000 itu dikurangi 2 hari. Kan itu nggak normal ya. Tapi aku bisa bayar dari hari minggunya. Misalnya bulan ini tanggalannya 28 hari, tapi hari minggunya ada 5. Nah, yang 2 hari minggu itu diambil buat nutup 1 bulan yang 30 hari. Berarti aku punya lembur cuma 3 hari, guys. Membingungkan begitu. Ya, aku tidak bisa protes. Toh aturannya waktu pertama masuk itu kan begitu. Dia bukan bos aku ya, adminnya menceritakan begini, bahkan dia